1, 2, 3 ini take kedua harus lebih semangat ya. 1, 2, 3 take. Yuk. Halo Babes, balik lagi bersama kita di channel Fortip bersama gua Jo, gua Tobi. Kali ini kita ada di segmen Tip News. Tip News. Jadi kita akan ngebahas sesuatu yang baru dah, yang heboh akhir-akhir ini. Yang lagi viral. Yang lagi viral. Atau yang lagi yang lagi diomongin banyak orang. Langsung aja kita masuk ke berita pertama kali ya. Enggak dulu, Cu. Apa? Sebutin dulu. Oh, sebutin dulu satu-satu. Ada Disneyland versi 18 tahun ke atas. Dewasa. Ada yang cara kedua meredakan stres memeluk sapi. Dan yang ketiga itu ada Travis Scott yang dibully karena kostum Halloween itu. Ya yang dibully sama followersnya dan dia insecure kayaknya. Insecure. Jadi apa nggak pede. Iya. Langsung aja kita berita pertama langsung aja Bi. Sekarang. Berita pertama ini ada sebuah apa ya bisa dibilang taman hiburan tapi fantasi. Taman fantasi tapi untuk tanda kutip untuk dewasa nih. Istilahnya Disneyland. Ya, Disneyland. Tapi Disneyland di sini bukan Disneyland yang benar-benar Disneyland ya, bukan. Jadi taman hiburannya gitu, tapi khusus yang untuk dewasa 18+. Namanya itu SOD Land atau singkatannya dari Soft of Demand. Nah, lu boleh jelasin apa itu? Ya, ini adalah sebuah taman apa? Taman hiburan lebih sebenarnya ya, taman hiburan. Tapi untuk orang-orang dewasa gitu. Dan untuk harga masuk tiketnya juga di sini ada beberapa opsi ya, ada tingkat-tingkatannya gitu. Jadi ada tingkat dari bawah sampai yang paling mahal. Nah, untuk harganya sendiri nih dari paling bawah dulu. Paling bawah ini ada 2.500 yen atau bisa kita rupiahin itu adalah 30.000. Iya, 350.000 tuh dapat apa aja? Dapat satu CD, satu minuman gratis dan hanya boleh 60 menit. Jadi dibatasi. Iya, jadi dia nggak bisa lama-lama dia. Hanya bisa sponsor misalnya 350.000. Wah, gue bisa berjam-jam, nggak bisa. Ada waktunya. Terus ada tingkatan lagi. Dan harga ada 5.000 yen. 5.000 yen atau 700.000 nih. 700.000 dapat apa aja yuk? Dapat satu minuman dan 2 souvenir. Tapi kita nggak tahu di souvenirnya. Nah, souvenirnya juga masih tanya. Oh enggak. Sensor. Mungkin ya souvenirnya ya kipas atau bisa. Ya kaos. Tapi atau pajangan mungkin ya. Dan ini SOD Land ini memiliki beberapa lantai yang dikemas dari atas sampai bawah nih, dan setiap lantainya itu memiliki opsi yang berbeda-beda gitu. Kayak hotel. Iya. Bawah lobby, tengahnya bar. Di atasnya itu kamar. Kamar. Dan ini juga memiliki beberapa restoran dan juga bar gitu. Jadi buat nyantai-nyantai bisa lah ya. Bisa. Jadi buat santuy-santuy ditemen-temenin penghibur di sana bisa. Nah, di lantai pertama ini ada panduan, ada toko souvenir dan bilik gambar stiker dan juga ada mesin gacha. Jadi untuk mesin gacha. Jadi kita bayar buat dapetin gitu. Hiburan. Bayar. Bayar. Dan yang kedua ini, di lantai kedua ini terdapat salon dan di mana pelanggan dapat minum dengan wanita yang bekerja di bar tersebut, dan juga ada pijat-pijat. Jadi tiap lantai itu beda-beda. Misalnya di bawah itu yang tadi gue bilang kayak lobby, kayak misalkan ada buku panduan, toko souvenir yang bisa kita beli di sana, atau gak boleh berstiker gitu kan. Itu bisa dibilang masih level bawahnya lah ya. Bawah lah masih di bawah lah pokoknya. Nah yang kedua itu tadi lo bilang kayak ada tempat minumnya dengan wanita-wanita tersebut. Jadi sambil ngobrol. Dan juga ada pijat plus-plusnya. Oh, ada pijat plus-plus. Jadi ada kamar. Iya, bisa jadi. Atau karaoke. Iya, bisa. Jadi kalau yang capek-capek lah, pegel bisa lah ya. Capek-capek pulang tuh. Bukannya pijat. Pulang kerja kan ya. Lanjut. Nah, di lantai ketiga ini lantai aktris dewasa yang terkenal dan yang merupakan bisa dibilang ruang impian bagi pengunjung nih Jo. Jadi karena bisa berteman dengan aktris film dewasa dan sambil minum. Jadi itu di lantai itu ada artis-artis yang terkenal di film. Artis-artis film Blue itu. Ya, Blue film itu kebanyakan bekerja di situ. Mungkin ini lantainya udah lantai-lantai kelas ya VIP lah ya. Spesial soalnya kelas artis gitu ya. Udah mahal berarti. Jadi siapa juga yang nggak mau gitu kan kita ngobrol langsung sama artis-artis. Jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Langsung ngobrol bertatap mata. Oke, lanjut.
Dan di lantai keempat ini terdapat silent bar dan pengunjung dapat menyaksikan artis SOD menggunakan pakaian seksi atau pakaian renang nih. Oh, yang kayak kaca-kaca gitu. Ya, Misalkan dia nari erotis di kaca. erotis. Tapi artis itu lagi, artis yang terkenal tadi itu. Lebih intim deh. Lebih intim. Jadi mungkin di satu ruangan itu hanya dia dan si pelayan itu. Pelayan. Jadi ya bisa bilang gitu lah. Dan katanya nih gue kulik-kulik nih, katanya harusnya sih September ini tahun ini SOD Land ini ada di Indonesia cuy. Harusnya. Tapi mungkin karena pandemi gini mungkin diundur kali ya. Tapi ini sebenarnya ada di mana cuy? Ini ada di Jepang. Oh, ada di Jepang. Wajar lah ya, di Jepang tuh tahu sendiri lah ya. Dunia begitu ya udah legal lah, boleh. Nggak heran lah ya. Nggak heran. Seharusnya sih kalau misalkan di Indonesia ada pun mungkin ada regulasi yang harus ditentuin. Iya. Jadi nggak bisa sembarangan. Mungkin nggak boleh di share atau hanya beberapa orang saja yang boleh tahu. Tertutup lah istilahnya ya, tertutup. Ya. Kalau misalnya Disneyland ya Disneyland tanda kutip yang tadi gue bilang tuh SOD Land. Kalau misalnya ada di Indonesia itu buat gue bahaya banget sih. Bahaya apa tuh? Anak muda. Oh, anak-anak muda tahu sendiri lah ya. Umur. Kenakalan remaja lah tahu sendiri. Cuma kita belum tahu ya. Lanjutannya gimana nanti mungkin ada, mungkin nggak sampai yang parah banget. Yang booming gitu ya, mungkin tertutup lah informasinya. Langsung aja kali kita masuk ke berita kedua. Apa Job? Menjadi populer nih. Alasan kenapa memeluk sapi bisa mengurangi stres. Ini lagi trending juga nih di berbagai penjuru dunia. Dan ini juga awalnya dari mana Jo? Awalnya tuh dari Belanda, dari kota Rivier, anjay. Lama-kelamaan tuh kebiasaannya tuh jadi kebiasaan memeluk sapi ini jadi populer di mana-mana, sampai ke Swiss, sampai Amerika. Bahkan ini juga menjadi terapi untuk para pengunjung di sana gitu. Jadi kalau lu biasanya ke peternakan sapi cuman buat ngeliatin sapi, nah sekarang udah bisa buat terapi buat meluk, buat ini buat. Sapi cuma ada di Belanda sekarang. Hah? Yakin lu? Sapi cuma ada di Belanda sekarang. Oh, kan banyak di penjuru dunia. Kenapa bisa jadi penghilang stres itu meluk sapi itu? Ada nggak betul? Karena berdasarkan yang gua dapet nih ya, katanya suhu dari sapi ini kan hangat tuh. Jadi kalau kita peluk itu dia memancarkan energi buat ngilangin stres, energi positif gitu katanya. Jadi pertanyaan gua tuh, kenapa harus sapi? Karena kan semua binatang itu tubuhnya hangat tuh. Ya mungkin karena sapi jinak. Enggak juga. Ya kita nggak tahu ya, mungkin emang trennya tuh di Belanda tuh emang meluk sapi itu lagi trennya itu. Ya mungkin. Tapi tren ini jadi menimbulkan kontra, cuy. Terapi berpelukan dengan sapi disebut sebagai tindakan eksploitasi dan tidak mengindahkan kesejahteraan hewan. Ya bisa bilang ini juga ada pro dan kontranya. Kalau gue bilang, kalau pro-nya lebih baik, lebih bagus ya kenapa nggak dilakuin gitu kan dibanding kontranya gitu. Sebenarnya ya meluk sesama hewan. Meluk ke hewan itu sebenarnya bagus karena mencintai hewan. Ya kan? Mencintai hewan kan kita menyayangi hewan kan. Nah, menurut tutur Philip Wilson dari World Animal Protection, meski ada manfaat yang juga didapat sapi, tetap saja manfaat utama didapat oleh manusia. Apa itu maksudnya? Saling mencintai berarti. Ya mungkin bisa saling menghangatkan. Saling mutualisme ya. Oke, jadi itu berita yang kita mungkin sampaikan. Mungkin itu hanya sekedar info yang sekarang lagi viral. Lagi viral. Oke, kita lanjut ke berita ketiga, yaitu ada Travis Scott yang dibully karena kostum Halloween ya. Travis Scott ini kemarin tuh tanggal 1 November bertepatan dengan hari Halloween. Travis Scott ini bisa bilang pakai baju custom Batman. Oh, custom Batman. Nah, mungkin karena dia dianggap tidak cocok memakai kostum Batman tersebut ya, sama followers-followersnya itu ibaratkan dihujat. Dibully. Bilangnya itu nggak cocok. Nah, jelek atau gimana gue nggak ngerti. Pokoknya intinya dia dihujat dan mungkin dia ada rasa insecure kali ya. Jadi ngerasa apa ya? Down di situ. Karena kan yang kita tahu kan rapper itu selalu dipandang orang tuh kan keren. Selalu dipandang itu mantep. Dia jadi nggak mau kesan tuh image-nya jelek. Sedangkan itu mungkin bukan kesalahan dia. Emang dia pengen sebenarnya kostumnya Batman. Cuman emang nggak pantas buat dia dan dilihat sama netizen, sama sosial media dia itu nggak cocok. Jadi mungkin dia ada tekanan batin, insecure. Dan akhirnya dia memutuskan buat nonaktifin IG. Oh, nonaktif. Iya. Bukan yang ngapus komen atau matiin komen. Itu kayaknya Indonesia banget. Indonesia banget. Mungkin sudah berlalu ya. Mungkin Instagramnya udah aktif kembali. Ya mungkin. Nah,
kejadian itu Travis Scott akunnya dinonaktif. Nah, dan ini juga membuat heboh dunia maya sih kemarin, sempat trending di mana-mana karena ya siapa sih yang nggak tahu Travis Scott gitu kan, cuma karena ocehan followersnya dia jadi bisa bilang insecure, iya bisa down kayak gitu kan. Dia yang berkolaborasi sama Nike, sama Serel, gue lupa namanya apa ya. Ibaratnya dia udah keren gitu. Dihujat gitu ya dia down, mungkin belum siap. Manusiawi kali ya. Manusiawi. Gue juga sendiri kalau dihujat juga pasti down. Kita juga dihujat pasti nih. Ini apaan ini gitu kan? Oke, kali ini berita di Pip News di segmen kali ini. Mungkin nanti di video berikutnya ada berita yang bakal kita sampaikan. Pasti ya kita. Pasti ya, yang lagi viral, yang lagi ramai. Pasti kita sampaikan. Yang lagi hangat dibicarakan sebenarnya ada berita yang lagi dibicarakan di Twitter. Cuma kita lagi stop dulu karena belum tentu beritanya benar. Belum valid lah ya. Belum valid. Jadi kita belum berani buat ngasih beritanya. Jadi mungkin sekian dari video kali ini, dari berita kali ini juga sama gua dan Tobi. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lu. Komen juga. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Oke, salam for Pip. Thank you.